Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Langsung saja Bapak akan meneruskan materi yang kemarin. Atau kita hari ini akan menyelesaikan bab 1. Kalau kemarin kita sudah membahas pengertian iman kepada kitab Allah, kita sudah membahas kitab Zabur, kita sudah membahas kitab Taurat. Nah, tinggal 2 kitab lagi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Nah, ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, adapun isi dari kitab Injil adalah satu perintah kembali mengesahkan Allah. Artinya apa? Nah, sebelumnya itu orang-orang menyembah berhala atau menyembah patung. Yang selanjutnya adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat atau membenarkan keberadaan kitab-kitab sebelum kitab Injil. Menghapus beberapa hukum yang ada dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada kitab Injil. Yang selanjutnya adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa. Siapa itu? Yakni Nabi kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, kitab Injil kita sudah. Nah, kita beranjak pada kitab suci Al-Quran. Nah, kitab yang kita pedomani saat ini karena kita adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Artinya benar-benar kitab ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur, tidak langsung. Artinya dia itu sesuai dengan kebutuhan. Ada permasalahan ini, maka turunlah wahyu ini. Padahal ayat yang pertama yang turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Itu pun tidak langsung semua, cuma 1-5 ayat. Karena sesuai dengan permasalahan yang ada. Berangsur-angsur. Dalam waktu berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kurang lebih kita bulatkan menjadi 3 tahun. Diingat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kurang lebih 3 tahun. Nah, Al-Quran ini memiliki 114 surat. 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan lain sebagainya. Nah, dari segi masa turunnya, Al-Quran itu diturunkan memiliki 2 surat. Maksudnya apa kok 2 surat? Nah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah. Atau yang sering kita pahami surat-surat pendek. Atau surat-surat yang tidak banyak ayatnya seperti Al-Fatihah, seperti Al-Falaq, seperti An-Nas, seperti Al-Ikhlas. Nah, itu surat-surat Makkiyah atau surat-surat yang pendek ayatnya. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut dengan surat Madaniyah atau surat-surat yang panjang, surat-surat yang banyak ayatnya seperti surat Al-Baqarah. Nah, itulah yang dinamakan surat Madaniyah. Nah, lantas perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, kitab itu wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul yang sudah dibukukan. Itu namanya kitab. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah, belum dibukukan. Nah, seperti gambar yang akan saya jelaskan. Nah, ini memang Al-Quran atau yang sudah dibukukan. Ini adalah suhuf sebagai lembaran-lembaran. Yang selanjutnya, Nabi dan Rasul yang menerima suhuf itu ada 2. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Beliau menerima 10 suhuf. Yang kedua adalah Nabi Musa. Sama. Menerima 10 suhuf. Persamaan kitab dengan suhuf apa? Perbedaan ada, persamaan juga ada. Sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaannya, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Dan bentuk dari kitab itu sudah dibukukan seperti gambar yang saya jelaskan. Nah, sedangkan suhuf adalah masih lembaran-lembaran terpisah yang belum dibukukan. Itu namanya suhuf. Nah, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Artinya apa? Masa kitab itu dipakai lama, lebih lama. Nah, adapun hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah memberi petunjuk.
untuk manusia antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan hidup, karena kita itu dalam satu kitab. Memberikan informasi sejarah terdahulu, sejarah-sejarah kitab, sejarah-sejarah nabi, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya. Bisa dibaca di halaman 15. Jadi sembari saya menjelaskan, sembari dibuka buku pelajaran PAI. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Bab 1 kita selesai. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di bab 2. Semoga sedikit yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.